Halo guys, apa kabar? Pastinya sehat-sehat semua ya. Dan keluarga juga pasti dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, serta selalu dilimpahkan berkat rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini guys ya, saya ingin mereaksi satu video miliknya Amanda Channel guys ya, Amanda Channel. Judulnya Ekonomi Malaysia Runtuh, Nilai Kurs Ringgit anjlok parah. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ada kabar juga ini dari Malaysia ya kan. Malaysia lagi di mana ringgit Malaysia hancur berantakan, bro. Jadi karena adanya tidak mampu membendung kekuatan nilai kurs dolar Amerika Serikat, ini nilai ringgit ini melemah sepanjang 2023, bahkan pertengahan 2022 sampai sekarang ini di yang tertinggi ya, jeblok, dan investor ramai-ramai membuang ringgit Malaysia. Wah ini nih bahaya, ini kolap nih, awas bahaya, ringgit gak laku loh. Nah untuk Indonesia gimana min, untuk rupiah gimana nih kabarnya? Rupiah masih perkasa friend, di angka 15.022, 15 ribuan pas ini, 15.022 rupiah. Jadi masih sideway aman untuk ekonomi kita. Ini ringgit hancur berantakan friend. Jadi mata uang Asia terpantau tak mampu bertahan melawan keperkasaan dolar AS. Ketatnya kebijakan moneter Amerika Serikat dan ketidakpastian global menjadi faktor utama kekhawatiran pelaku pasar ya. Ambruknya mata uang Asia disebabkan oleh kebijakan hawkish Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve. Congernya Mimin kalau bahasa Inggris ini udah mulai belepotan, nggak becus. Ya itu ya, Chairman the Fed Jerome Powell pekan lalu mengisyaratkan the Fed akan mengerek suku bunga acuan kembali. Selain itu, pernyataan sempat menjadi sinyal untuk pelaku pasar bahwa the Fed berpotensi masih akan menaikkan suku bunga 2 kali sepanjang 2023. Artinya dolar Amerika Serikat berpotensi terus menguat ke depan. Nah, kalau kita nggak mampu menyaingi ya kan, ya siap-siap kayak Malaysia ini. Malaysia ini udah kolap ini, menahan gempuran dolar, udah kayak krisis moneter ini, carut marut ya kan. Seperti diketahui, The Fed menahan suku bunga acuan sebesar 5% sampai 5,25% pada bulan ini, dan mata uang Malaysia ringgit merupakan salah satu yang tak mampu bertahan akibat tekanan suku bunga Amerika Serikat. Jadi investornya pada buang ringgit rame-rame ini, bro. Kalau kita nahan suatu uang tapi nilainya semakin merosot, kenapa kita tahan kan? Mending kita jual kayak gitu, bro. Ini kabar buruk lah bagi Malaysia, pemerintah Malaysia. Apakah mau krisis moneter? Nggak tahu Mimin. Harusnya kalau keuangannya sehat, mestinya harusnya masih bisa bertahan lah kayak rupiah, ya kan? Loh kan rupiah kan di bawah ringgit nilai kursnya ya. Yuk, bukan masalah nilai kursnya, perkasa nilainya lebih tinggi pun, tapi kalau kurs ke dolar Amerika Serikatnya jeblok, mau buat apa uang? Iya kan? Masih perkasa rupiah ini, friend. Tepuk tangan lah bagi Indonesia. Kayaknya sayur mayur belum panen ini kayak gini ya kan. Jadi mata uang Malaysia ringgit merupakan salah satu yang tidak mampu bertahan ini. Data Refinitiv mencatat perdagangan hari terakhir sampai hari ini, ringgit Malaysia terpantau melemah 0,15 menjadi 4,67 per ringgit untuk US dollar ya. Perlemahan tersebut tidak hanya terjadi dalam satu malam. Malaysia ringgit juga telah anjlok dalam beberapa bulan ke belakang. Ini mulai tahun 2023 ini paling parah ini. Ringgit parah jebloknya, friend. Sepanjang bulan Juni, mata uang negeri jiran terkoreksi hingga 1,21%. The Hadep, The Greenback, bahkan Malaysia ringgit anjlok 6,16% dalam waktu 3 bulan terakhir. Bisa kalian bayangkan, dalam waktu 3 bulan ya. Untuk TKI yang kerja di Malaysia, udahlah pulang kerja di Indonesia, kerja apa gitu ya. Kita nilai kursnya sana lebih rendah gitu kan.
mata uang Indonesia, gaji lo makin mendikit gitu, jika ditukar dengan rupiah, mending pulang aja lah kerja di Indonesia ya. Kebun-kebun sayur apa gimana di rumah daripada ikut kebun sayur di negara orang ya, Bren ya. Kayak gitulah. Menghadapi tekanan ini, kantor berita Reuters mencatat. Menarik juga nih yang dibilang abang ini tadi ya, buat teman-teman yang kerja di Malaysia ya, saudara-saudara kita yang di Malaysia, pulang aja, pulang daripada kerja kebun-kebun sayur milik orang di negara orang, ya mending kita nanam sendiri. Ya maaf ya teman-teman yang kerja di Malaysia ya, tidak ada tujuan apa-apa, maksudnya ya itu tadi, daripada kita bekerja di Malaysia ya, terutama di Malaysia yang kadang kita dengar kabarnya sering banyak nggak enaknya ya kan, yang belum menunjukkan adanya penguatan menjadi tanda tanya. Belum ada tanda-tanda penguatan ringgit ini semakin jeblok loh, Ren. 3 bulan, Ren. Ambles 6% loh, Ren. Bank Negara Malaysia BNM yang tidak terlalu mengkhawatirkan depresiasi ringgit menyebabkan investor menghukum dengan menjual ringgit ya, berbondong-bondong menjual ringgit. Faktor pelemahan jangka pendek juga disinyalir akibat dana asing yang melakukan rebalancing atau penyesuaian intervensi pada aset keuangannya. Dalam 5 hari terakhir, bursa Malaysia terpantau terkoreksi 0,31% menjadi 6,45. Kayak gitu, Bren. Hutanglah sama IMF ya kan. Kalau ada kekurangan dana IMF itu masih banyak dana Malaysia ya kan. Utang sama IMF biar keren gitu. Ringgit Malaysia juga melemah karena tingginya ketidakpastian menjelang pemilu negara bagian datang. Dan usut punya usut, ada begitu banyak pertanyaan mengenai keberlangsungan koalisi pemerintah karena pemilu negara bagian akan segera berlangsung dalam waktu dekat. Tutur Alvin Tan, Head of Asia Foreign Strategi di RBC Capital Market, dikutip dari kantor berita Reuters. Dan yang menjadi gilanya lagi ini untuk perlemahan ringgit di tahun 2023 ini ya. Ini secara histori perlemahan ini semakin mendekati penurunan terdalam di posisi ringgit yang menembus angka 4,88 ringgit per US dollarnya pada saat krisis keuangan pada tahun 1998 atau seperempat abad yang lalu, Bren. Ini yang hampir mendekati ya. Nah, usut punya usut, untuk penurunan tajam pada ringgit juga membayangi prospek ekspor Malaysia. Tercatat pada April lalu, ekspor yang meliputi elektronik, kemudian minyak bumi dan minyak sawit mengalami penurunan drastis hingga 17%. Jadi negara tetangga kita ini sekarang lagi tidak baik-baik saja ya, Bren. Bahaya kalau terus-terusan turun tajam, bisa krisis ekonomi loh, Bren. Krisis moneter kayak kita zaman 98 dulu ya kan. Lebih buruk daripada penurunan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,4%, seperti itu yang disampaikan. Dan menurut Profesor Ekonomi di Sunway Universitas menyampaikan, dalam kondisi normal pembelahan ringgit memang bisa meningkatkan daya saing ekspor, akan tetapi dalam kondisi saat ini permintaan global yang terus turun membuat keuntungan ekspor makin tergerus. Seperti itu, hingga neraca perdagangan pun kan ya ambles kayak gitu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini makin mengkhawatirkan ringgit Malaysia hancur berantakan, Bren. Hati-hati krisis di sana kayak gitu. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke guys, itu tadi guys ya, sama-sama kita lihat beritanya ya. Jadi terima kasih guys ya, sudah menonton, dan saya harap apa yang saya katakan di depan tadi itu terutama buat saudara-saudara saya yang ada di Malaysia yang bekerja di sana, tidak ada tujuan apa-apa ya. Kalau bisa pulang, kenapa tidak kan gitu ya. Kalaupun ingin mau cari pekerjaan, ya cari pekerjaan di tempat yang lain kan gitu guys ya. Gimana menurut kalian guys? Kasih komentar guys ya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa guys ya, didukung, di subscribe, like ya guys ya, serta bagikan. Terima kasih guys. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan salam sukses buat kita semua.